yang bersedia memimpin doa? Saya Bu. Divia, Bu. Boleh. Siapa, Bu? Divia. Divia 1A. Ya, Divia memimpin doa pembuka, nanti penutupnya Tolong, Mak. Kenji. Tadi Kenji Dalam nama Bapa dan Putra Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kudus. Amin. Amin. Mungkin aku Tuhan terima kasih atas rahmatmu sehingga terkumpul untuk belajar dan supaya kami dapat belajar dengan baik. Amin. Bapa kami yang ada di surga, Dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, Kesalahan kami, kami mengampuni yang bersalah kepada kami. janganlah masukkan kami dalam pencobaan, Tapi bebaskan kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Divia yang sudah berani memimpin doa pada pagi hari ini. Salam Tara Kanita. Yes. Anak-anak sudah sarapan semuanya? Sudah. Sudah siap untuk belajar hari ini? Sudah siap? Semuanya sehat? Terima kasih anak-anak semuanya sehat, sudah semangat ya buat belajar ya. Hari ini kita akan belajar apa Bu Anggun? Hari ini kita akan belajar pembelajaran 4 dan 5. Ada yang sudah melihat tugasnya? Anak-anak bisa buka bukunya mulai halaman 88. Kita tunggu dulu buku share screen. Oke, apakah sudah terlihat? Belum, Bu. Oh ya, sebentar. Sudah, Masih. sekarang sudah. Sudah, Bu. Oke. Ini yang Nih, kita Silakan Bu di Anggun pembelajaran untuk 4. menyampaikan materi pembelajaran. Anak-anak dengarkan dulu ya, kita nanti bicaranya gantian supaya suara Bu Pur dan Bu Anggun terdengar jelas. Oke? Nah, kita sudah sampai di pembelajaran 4. Kalau anak-anak perhatikan, di sini ada gambar gerakan tarik-menarik. Kemarin kita juga sudah belajar, kita hari ini belajar lagi. Bu. Selamat pagi. Selamat pagi. Kemarin kalian sudah melakukan gerakan tarik-menarik. Ternyata kegiatan ini sangat menarik ya. Kita bisa bermain sambil berolahraga. Berolahraga membuat badan sehat. Badan sehat membuat hati gembira. Coba kita lihat gerakan tarik-menarik di bawah ini ya. Ini biasanya dilakukan secara berpasangan. Berpasangan itu berdua. Jadi anak-anak nanti bisa berpasangan dengan kakak, dengan adik, dengan ibu atau dengan bapak. Ini contohnya gerakannya ada 3. Yang pertama ini saling memegang tangan kanan dan kiri.
Ya, yang pertama itu. Kemudian yang kedua, yang tengah itu saling memegang pundak. Ditarik-tarik ke kanan, ke kiri, maju dan mundur seperti itu. Dan yang ketiga menggunakan alat berupa tali atau tambang jika punya. Seperti itu ya. Nah, hari ini kita akan belajar yang pertama mengamati gambar posisi cahaya saat menulis. Selamat pagi. Yang kedua, membuat gambar dengan teknik mencetak. Kemudian yang ketiga, bermain sambil berolahraga tarik-menarik tanpa berpindah tempat. Gitu. Oke, kita lanjutkan, Bu Bor. Masih ingatkah anak-anak posisi duduk yang benar saat belajar? Kita coba lakukan ya. Kita lakukan bersama ya. Letakkan bukumu di atas meja. Bukunya di atas meja, tidak di atas kasur ya. Kemudian pegang pensilnya dengan benar. Pensilnya dipegang dengan benar. Jangan lupa jaga jarak mata dengan buku, tidak terlalu dekat, tetapi juga tidak terlalu jauh. Suaranya kecil, Bu. Dan yang keempat, pilihlah tempat yang terang. Anak-anak jangan memilih tempat yang gelap supaya bisa belajar dengan baik. Kita harus memilih tempat yang terang. Riko selalu duduk dengan benar saat akan mulai belajar. Posisi belajar yang baik akan membuat tubuh kita sehat. Kalian bisa menirukan seperti yang dilakukan oleh Riko. Seperti ini. Bukunya di atas meja, pensilnya dipegang dengan benar, kemudian diperhatikan jarak mata dengan buku, dan yang penting juga harus ada cahaya yang bagus. Itu ya, diingat ya. Ini kemarin kita sudah ya, Bu Pur ya. Iya, kemarin Ini sudah kita praktekkan, jadi kita lewati ya anak-anak ya. kita lewati. Nah, sekarang kita lanjutkan ke pembelajaran 5. Oke, anak-anak perhatikan dulu ya. Ngomongnya gantian, Bu Anggun dan Bu Pur, anak-anak nanti perhatikan dulu. Di pembelajaran 5, mari kita amati gambarnya. Menggambar memang menyenangkan. Selain menggambar, menulis juga menyenangkan loh. Keduanya sama-sama menyenangkan. Didi dan Riko senang menggambar dan menulis. Mereka melakukannya dengan posisi duduk yang benar. Kalian bisa menirukan posisi duduk Didi dan Riko. Sudahkah kalian duduk dengan posisi yang benar? Meskipun anak-anak belajar dari rumah, tidak di sekolah, meskipun mejanya tidak seperti yang ada di sekolah, tetapi anak-anak melakukan posisi duduk yang benar ya. Ini bukunya di atas meja, memegang pensilnya juga benar, badannya tegap supaya tulang punggungnya sehat, jarak antara mata dengan buku juga baik sehingga matanya tidak sakit. Nah, hari ini kita akan belajar mempraktekkan cara duduk dan memegang pensil saat menulis. Menyebutkan benda-benda yang berbentuk bola, tabung, kubus, dan balok. Ini yang kita pelajari di pembelajaran 5. Kalau di pembelajaran 4 tadi, anak-anak juga mempraktekkan sikap duduk yang benar saat menulis. Selain itu juga mempraktekkan sikap tarik-menarik. Ya, itu untuk pembelajaran 4 akan anak-anak praktekkan besok pada hari Selasa. Sekarang kita lanjutkan lagi. Nah, pada pertemuan yang lalu kita sudah mengenal macam-macam bangun ruang. Nah, bangun ruang itu ada apa saja kemarin anak-anak? Kita belajar tentang balok,
belajar tentang kubus, belajar tentang tabung, dan juga bola. Ada 4 ya yang kita pelajari kemarin ya. Dan anak-anak hebat. Iya, sudah mengerjakan tugas dengan baik. Yang kemarin gambarnya juga bagus-bagus ya. Terima kasih anak-anak semuanya. Anak-anak hebat, anak-anak pintar. Nah, sekarang kita akan mencoba menyusun huruf menjadi kata yang berhubungan dengan bangun ruang. Coba anak-anak perhatikan gambar di sini. Di sini ada gambar kelereng. Ya, di sini ada huruf apa ini? L, Kalau disusun jadi kata yang berhubungan dengan bangun ruang. Nah, jadi kata apa ya? Bola, pintar. Huruf apa dulu? Baca bola. Pintar semuanya. Yang kedua, ini gambar apa ya? Ini ada LOKBH. Kalau disusun jadi kata balok, anak-anak tulis huruf apa dulu? Terus kemudian rubrik, ini yang dikatakan rubrik seperti ini, mainan rubrik. Berbentuk apa anak-anak? Kubus. B-U-S-K-U. Ini kubus. Belum ya, kita betulkan. Kubus, huruf apa dulu? Betul. Yang paling bawah, ini berbentuk apa celengannya? Tabung, pintar. Untuk menulis huruf tabung, ini hurufnya masih ada B, U, S, D, T, A. Kata tabung. Kita lanjutkan anak-anak. Nah, kita sampai di sini. Perhatikan dulu ya tugasnya ya. Perhatikan dulu ya. Anak-anak, warnailah bangun ruang di bawah ini bersama. Warnanya sesuai bentuknya. Anak-anak lihat, kalau nanti bentuknya kubus, diberi warna biru. Kalau bentuknya bola, nanti anak-anak beri warna merah. Kalau yang berbentuk tabung, nanti diberi warna coklat. Nanti kalau yang bangunnya berbentuk balok, anak-anak beri warna kuning. Ini tugas anak-anak hari ini. Yang punya printer di rumah, boleh di-print, kemudian dikerjakan di situ. Yang tidak memiliki printer di rumah, anak-anak bisa menggambar lagi, ya. Melihat dari e-book halaman 94, kemudian yang tidak memiliki printer bisa digambar dan diberi warna sesuai dengan bentuknya, warnanya. Jelas? Kalau sudah, dijawab pertanyaannya, kubusnya berjumlah berapa? Mana yang termasuk kubus di sini, ada tidak? Oh, ada 1 buku. 1. Tabungnya berjumlah berapa? Dicari yang berbentuk tabung ada berapa anak-anak? 2. Nanti ditulis 2. Yang berbentuk balok ada berapa anak-anak? 2. Yang berbentuk balok ditulis 2. Yang berbentuk bola ada berapa anak-anak?
Nanti ditulis 3. Ada berapa? Yang balok diberi warna apa? Biru. Balok yang Ayo biru itu apa? dibaca dulu. Balok warnanya Kuning. yang bola diberi warna apa? Kuning. Biru. Merah. Diberi warna apa? Merah. Ini tugas hari ini. Jelas anak-anak? Jelas. Sekarang kita lanjutkan dengan belajar agama ya. Nah, tugas hari ini ada 2 nanti. Yang pertama, tugas yang mewarnai bangun ruang tadi. Yang kedua, nanti ada tugas agama. Yuk kita perhatikan bersama. Bu Pur akan share dulu ya. Coba yang masih ingat minggu lalu. Boleh Aksan, boleh. Apakah sudah terlihat? Sudah. Oke. Minggu lalu kita sudah belajar tentang diriku dan teman ya Bu Anggun ya. Hari ini kita akan lanjutkan ke pembelajaran 4 dulu ya anak-anak ya. Kita belajar mengenal anggota tubuh dan kegunaannya. Kita belajar tentang anggota tubuh dan kegunaannya. Nama-nama anggota tubuh dan kegunaannya. Nah, anak-anak, di dalam pelajaran ini nanti anak-anak diharapkan dapat menjelaskan nama anggota tubuh dan kegunaannya. Menjelaskan bahwa Tuhan itu menghendaki anggota tubuhnya digunakan untuk kebaikan. Anggota tubuh yang kita miliki ini digunakan untuk kebaikan. Di sini ada lagunya, tetapi kita tidak menyanyikannya ya Bu Anggun ya. Kita lewati ya Bu Anggun. Ya Bu. Nah, Bu Pur bacakan saja dulu. Mari bernyanyi dan bersukaria, riang gembira dan pujilah Tuhan. Ku diberi mata, ku diberi telinga, ku diberi mulut untuk memuji Tuhan. Mari bernyanyi dan bersukaria, riang gembira dan pujilah Tuhan. Ku diberi tangan, ku diberi kaki, ku diberi mulut untuk memuji Tuhan. Intinya kita diberi anggota tubuh oleh Tuhan yang baik itu untuk memuji Tuhan dan menggunakannya dengan baik. Coba kita jawab pertanyaan ini. Menurut lagu tadi, siapakah yang memberi anggota tubuh kita? Kita diberi mulut, diberi tangan, kaki. Siapa yang memberi? Tuhan. Apakah anggota tubuh manusia itu? Anggota tubuh kita apa saja? Yuk kita sebutkan dari atas. Kepala, mulut, tangan, kaki, mulut, telinga, tangan, perbuatan baik apa sajakah yang dilakukan anggota tubuh? Tangan untuk apa anak-anak? Bu, boleh minum nggak, Bu? Boleh minum. Yang haus boleh minum. Tangan untuk apa? Memegang, untuk menulis. Boleh juga untuk mencubit teman? Tidak. Tidak, ya itu perbuatan yang kurang baik kalau mencubit. Tangan untuk memegang, untuk menulis. Kemudian kaki untuk apa? Berjalan. Untuk Berjalan. bola, lari. Iya, untuk berjalan. Mata untuk apa? Mata untuk melihat.
Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati Lihat yang baik, yang baik. Alaba di surga melihat dengan cinta. Hati-hati gunakan. Yang seperti itu loh anak-anak. Ya, kita harus berhati-hati menggunakan anggota tubuh yang Tuhan berikan kepada kita. Karena meskipun orang lain tidak melihat, tetapi Tuhan melihat semuanya. Jadi gunakan anggota tubuh yang Tuhan berikan untuk berbuat baik. Tuhan telah memberikan kepada kita anggota tubuh yang lengkap. Ada 2 mata, ada 2 tangan, 2 kaki, 1 hidung, 1 mulut, dan sebagainya. Ada macam-macam anggota tubuh yang Tuhan berikan kepada kita. Setiap anggota tubuh itu berguna dan sama pentingnya. Ya, semuanya penting. Mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, hidung untuk bernafas, mulut untuk berbicara, tangan untuk memasak, kaki untuk berjalan. Kita sungguh senang karena telah diberi Tuhan rupa-rupa anggota tubuh. Maka kita harus menggunakan anggota tubuh kita untuk berbuat baik. Bukan untuk menyakiti orang lain. Kaki bukan untuk menendang teman, tetapi untuk berjalan ataupun menendang bola. Tangan untuk menulis, memegang, bukan untuk mendorong atau mencubit teman kita. Mulut untuk makan, untuk berbicara hal-hal yang sopan, yang baik, bukan untuk mengucapkan kata-kata yang menyakiti hati orang tua, teman, ataupun sesama kita. Jadi Tuhan memberikan kita anggota tubuh yang lengkap untuk berbuat baik. Coba anak-anak perhatikan di sini. Ini ada mata, ada hidung, ada gambar mulut, gigi, telinga, kaki, tangan, lutut, ya, tangan. Kemudian ada lidah untuk merasakan makanan. Ada gambar anak. Nah, kita akan dengarkan cerita anggota tubuh mana yang lebih penting. Sepertinya semua penting ya. Oke, Bu Anggun bisa membacakan ceritanya, Bu? Baik, Bu Pur. Kita dengarkan bersama ya. Anggota tubuh mana yang lebih penting? Pada suatu hari terjadi pertengkaran di antara anggota-anggota tubuh. Siapa yang paling berguna di antara mereka? Setiap anggota tubuh berseru bahwa dialah yang paling berguna. Tangan berkata, "Akulah yang paling berguna. Kalau mau makan, tanganku yang masukkan ke dalam mulut." Mulut menjawab, "Hai tangan, jangan sombong ya. Akulah yang mengunyah makanan dan menelan hingga masuk ke perut. Jadi aku yang paling berguna." Kaki meloncat dan berkata, "Hahaha, akulah yang paling berguna. Mau ambil makanan, akulah yang berjalan. Mau meloncat atau menari, pergi ke sekolah atau bermain di taman, akulah yang berjalan." Hidung pun berteriak, katanya, "Akulah yang paling berjasa. Aku yang mencium sedapnya makanan. Aku yang membau wanginya bunga ketika kita berjalan di taman." Telinga tidak mau kalah, katanya, "Akulah yang paling berjasa. Aku yang mendengar nasihat guru dan orang tua. Aku yang mendengar panggilan nama, panggilan mama. Mata pun ikut bicara," katanya. "Akulah yang paling berguna. Aku yang melihat segala sesuatu. Aku yang melihat makanan di meja. Kalau tak ada aku, semuanya akan gelap." Tiba-tiba, "Stop, stop," kepala berkata. "Semua anggota tubuh berguna. Apakah tangan bisa mengambil makanan kalau tidak berjalan? Apakah mulut bisa mengunyah kalau tangan tidak memasukkan makanan ke mulut? Hidung mencium sedapnya makanan, tetapi kalau kaki dan tangan tidak bekerja, tentu makanan tidak akan sampai ke mulut."
telinga mendengar nasihat guru, tapi kalau tangan dan kaki tidak bekerja, nasihat guru percuma. Jadi, semua anggota tubuh berguna, semua harus bekerja sama. Nah, itu demikian tadi kita jawab ceritanya. ya. Terima kasih Bu Anggun. Anak-anak, siapa yang berjalan ke meja makan? Kaki. Siapa yang melihat makanan di meja? Mata. Siapa yang mencium sedapnya makanan? Hidung. Pintar. Siapa yang memasukkan makanan ke mulut? Tangan. Makanan. Siapa yang mengunyah makanan? Oke. Nah, semuanya bekerja sama anggota tubuh itu. Jadi semuanya penting ya. Dari cerita tadi tidak ada yang saling merasa penting. Coba kalau tidak ada aku yang melihat kalau ada makanan di atas meja, kata Mata tadi. Nah, kalau tidak ada aku yang berjalan, tidak sampai ke meja makan, kata Kaki. Nah, tetapi semuanya itu penting, tidak ada yang tidak penting. Semuanya saling melengkapi, ya. Anak-anak, kita lihat peneguhannya. Semua anggota tubuh itu penting. Setiap anggota tubuh berguna. Anggota tubuh tidak dapat bekerja sendiri-sendiri. Anggota tubuh harus bekerja sama dan saling membantu. Kita bersyukur karena kita dianugerahi anggota tubuh yang dapat dipergunakan dengan baik. Nah, anak-anak, nasihat Rasul Paulus. Karena itu, anak-anakku, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Roma 12 ayat 1-2. Santo Paulus memberikan nasihat agar kita menggunakan anggota tubuh kita untuk berbuat baik. Sebab Tuhan memberi kita anggota tubuh agar dapat melaksanakan setiap perbuatan baik yang Tuhan perintahkan. Anak-anak, apakah aku sudah menggunakan tanganku, mulutku, dan kakiku untuk berbuat baik? Pasti anak-anak semua sudah melakukannya ya. Nah, pelajaran hari ini dapat kita lihat ada macam-macam anggota tubuh yang Tuhan berikan kepada kita. Ada 2 mata, 2 tangan, 2 kaki, 1 hidung, dan mulut. Setiap anggota tubuh itu berguna. Mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, hidung untuk bernafas, mulut untuk berbicara, tangan untuk memegang, dan kaki untuk berjalan. Anggota tubuh kita gunakan bukan untuk menyakiti orang lain, tetapi untuk berbuat baik. Tuhan memberi mulut untuk berbicara dan menghibur teman dan memuji Tuhan. Mulut tidak boleh untuk mengejek teman ataupun berkata kotor. Tuhan memberi tangan untuk bekerja dan menolong teman. Tangan tidak boleh untuk mencubit atau mendorong teman. Tuhan senang pada anak yang suka menggunakan anggota tubuhnya untuk berbuat baik. Nah, anak-anak, ini contoh tugas agama hari ini. Anak-anak, sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan yang sudah memberikan tubuh kita yang lengkap, anggota tubuh kita yang lengkap, maka anak-anak menggambar salah satu anggota tubuh yang Tuhan berikan kepada anak-anak. Boleh menggambar tangan seperti contoh, boleh menggambar kaki, boleh menggambar mulut, hidung, ataupun lidah, ataupun telinga. Kemudian di bawahnya anak-anak tuliskan doa. Terima kasih Tuhan karena telah memberiku anggota tubuh yang lengkap. Boleh digambar,
boleh diwarnai, ditulis yang rapi. Di buku tulis agama. Jelas tugas hari ini? Jelas ya? Oke, terima kasih. Yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Ya, Bu, sudah jelas Ada. semua anak-anak hebat. Nah, Hebat. dan semuanya tugasnya ada 2. Yang pertama mewarnai bangun ruang, yang kedua menggambar anggota tubuh yang anak-anak miliki sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan. Yang agama dikerjakan di buku tulis agama, nanti dikirimkan di Google Classroom agama. Yang tematik dikerjakan di kotak-kotak, boleh di-print, ditempel di buku kotak-kotak ataupun digambar di buku kotak-kotak, kemudian dikirimkan juga di Google Classroom. Jelas ya anak-anak ya tentang belajar hari ini ya. Oke, kalau sudah jelas, tidak ada pertanyaan, kita akhiri ya Bu Anggun ya. Sebelum diakhiri, Bu Anggun mau foto anak-anak dulu, kameranya dibuka. Ayo anak-anak Duduk dibuka ya. semua kameranya ya. Buka ya kameranya Semua ya. dibuka ya kameranya. Oke, senyum di depan kamera. 1, 2, 3. Hadap ke depan semuanya. Bentar, 1 kali lagi. Bentar ya, 1 kali lagi. Sebentar. 1, gitu. senyum. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Terima kasih Bu Anggun, terima kasih anak-anak. Kita akhiri ya belajar kita pada hari ini dengan berdoa. Tadi siapa yang berkenan memimpin doa penutup? Tadi Bu Anggun sudah menyebutkan. Kenji tadi mau mimpin doa, Bu Bo. Oke, Kenji 1A. Oke, yang lain ditutup. Kenji boleh dibuka. Teman-teman, mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, hari ini aku tak dengar. Semoga besok hari kita bisa sungguh. Kau tak dengar. Dalam nama Putra Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Bu Anggun, terima kasih anak-anak untuk kebersamaan kita pada pagi hari ini. Salam Tara Kanita. Satu hati, satu semangat, Tara Kanita. Yeay. Sampai besok. Terima kasih. Terima kasih. Belajar ya. Selamat belajar. Belajar. Ya. Anak-anak hebat. Semuanya, terima kasih. Terima kasih Bu, terima kasih Bu Anggun. Sama-sama, terima kasih anak-anak. Terima kasih Bu, akhiri ya.